Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, mengambil keputusan yang benar. Kita baca satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini apakah kita lebih mengutamakan kualitas atau kuantitas? Sebagai orang percaya, saya mau katakan kita semua disediakan oleh Tuhan hidup yang berkualitas di dalam Kristus. Hidup yang berkualitas di dalam Kristus ialah hidup yang tidak dipenuhi dengan ketakutan, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, bimbang, ragu, kegelisahan, bahkan hal-hal yang membuat kita depresi. Bila kita hidup di dalam Kristus atau Kristus hidup di dalam kita, maka tentu dengan sendirinya kita akan memiliki hidup yang berkualitas. Pada kesempatan ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saat ini dalam kekristenan kita, dalam hidup ini kita memburu kuantitas atau kualitas? Kita tidak akan menikmati hidup kalau kita tidak memilih hidup yang berkualitas. Kalau kita memilih hidup hanya kuantitas, maka kita tidak akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Saya mau katakan juga pada kesempatan ini, hidup kita ini tidak bebas dari tantangan, tidak bebas dari kesulitan, tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari persoalan. Itu akan kita hadapi. Tetapi bila Kristus bersama dengan kita, percayalah bahwa Kristus memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Seperti saat ini, kita sedang diperhadapkan kepada satu masalah penyakit menular yang mewabah di seluruh dunia, khususnya Indonesia tempat kita tinggal saat ini. Tuhan izinkan. Tapi saya mau katakan, mari imani, percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini dan untuk mengatasi apa yang sedang terjadi saat ini. Kita harus mengambil keputusan untuk memilih hidup yang berkualitas
dan sukacita di dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita pertimbangkan sebagai orang-orang percaya di dalam mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Keputusan yang benar itu ialah sekali lagi, yaitu memilih menjadi orang Kristen yang berkualitas, bukan kuantitas. Kalau kita memilih menjadi orang Kristen yang berkualitas, sekali lagi saya katakan, maka kita akan bahagia, maka kita akan bisa menghadapi tantangan persoalan di dalam hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Kristen yang berkualitas itu seperti apa? Kristen yang berkualitas itu ialah mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yang walaupun ada tantangan dan rintangan di dalamnya, tetap konsisten hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini ciri orang Kristen yang berkualitas. Mempunyai komitmen yang kuat dalam beribadah, dalam berdoa, dalam melakukan firman Tuhan, dalam berkorban, membantu pekerjaan Tuhan, dan dalam hal-hal baik lainnya, kita harus komitmen konsisten. Tidak sama dengan orang dunia. Tampil beda. Inilah Kristen yang berkualitas. Bukan menjadi Kristen hanya kuantitas, hanya sebatas rame banyak kuantitas. Untuk apa? Tuhan tidak memerlukan orang-orang Kristen yang hanya kuantitas, tetapi Dia memerlukan orang-orang Kristen yang berkualitas. Tangguh, kuat. Sebab orang-orang Kristen yang seperti inilah yang akan bisa melewati badai hidup ini sekencang apapun. Kenapa? Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan, inilah yang membuat kita menjadi kuat dan berkualitas di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini, mari kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Biasanya orang Kristen yang berkualitas itu tahan uji, setia, dan konsisten mengiring Tuhan dan melakukan firman-Nya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita senantiasa menjadi Kristen yang kuat tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.